media dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin menyaksikan langsung konferensi pers kami dari World Federation of Corruption ya. Jadi malam hari ini kami akan menegaskan terkait dengan informasi yang sekarang berkembang di publik tentang adanya oknum-oknum yang berbuat ya di luar kewenangan, sehingga kami dari WRC memandang perlu untuk menegaskan bahwa klien kami atas nama AM dan B dengan tegas menyatakan bahwa harus dilakukan penegakan hukum. Maka kami dari WRC dengan tegas menyatakan akan mengambil langkah-langkah hukum untuk mencapai keadilan untuk kepentingan dari klien kami. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Ketua Divisi Hukum DPP WRC. Hadir bersama kami di sini Bapak Ketua Umum, Bapak Ari Chandra, SHMH. Kemudian di sini ada hadir juga Dewan Pengawas WRC, Bapak Purba. Kemudian hadir juga Bapak Riki selaku Dewan Pengawas DPP. Kemudian tim pelaksana kami yaitu Ketua Divisi Hukum DKI Jakarta, Bapak Pahala Manurung. Jadi kami tegaskan di sini bahwa sampai kapanpun, dalam kondisi apapun, WRC siap untuk mengawal proses hukum yang terjadi terhadap klien kami. Selanjutnya mungkin Bapak Ketua Umum. Ya, terima kasih banyak kepada rekan-rekan wartawan. Pada hari ini tentunya kami memperkenalkan diri bahwasanya dalam perkara ini adalah sebuah motivasi buat kami. WRC menanggapi terkait dengan adanya dugaan tidak pidana korupsi berawal dari sana. Karena ini dipandang perlu sangat memungkinkan, maka kami mengambil satu kesimpulan dengan hasil beberapa pendapat dan beberapa hasil gelar perkara tersebut. Maka kami juga meminta kepada Divisi Hukum melalui Pak Romi dengan Pak Pahala tentunya. Nah, adapun masalah terkait masalah bidang hukumnya, silakan nanti rekan-rekan bertanya kepada Divisi Hukum, kepada Bang Romi juga kepada Pak Pahala. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih rekan-rekan media atas perhatiannya. Justru di sini kami mau mengklarifikasi atau menegaskan bahwa awal mulanya ini kami didatangi oleh saksi-saksi kita yang bernama Mr. B ya sama Mr. G. Dia mendatangi kami ke kantor WRC ya, meminta perlindungan hukum terkait adanya apa? Terkait adanya permintaan uang dari oknum Kanit Z ya, Polres Jakarta Selatan. Untuk apa itu digunakan permintaannya? Untuk mengurus Polres Jakarta Selatan. Jadi mereka datang ke kami interview, ya kami cek dulu kebenarannya dan kami visualkan, ya kami visualkan dan kami meminta bukan sekedar lisan, ya tapi kami meminta secara tertulis, ya secara tertulis ada surat pernyataan dari klien kami Pak MBH maupun Mr. G, ya maupun dari Pak Arifnya sendiri, ya mengatakan bahwa total kerugian mereka Pak Arif ini adalah, biar nggak simpang siur ya, ini sebesar 17, tertulis di sini ada 17 miliar sekian. Ini pernyataan yang disampaikan kepada kami. Jadi kami tidak atas dasar yang tadi 20 miliar, kami ada tulisannya ini, ya kami ada tulisannya. Awal mula ini sebenarnya kami datang udah saat pengacara yang terakhir, ya. Saat tahap 2 lah kami hadir, ya. Dan mereka menerangkan bahwa mereka diminta langsung, ya. Klien kami ini diminta langsung oleh Kanit Z di ruangan Kanit Z, ya. Sehingga kami harus mengklarifikasi dulu kebenaran ini, mengecek, ya kami mengecek kebenaran ini, sehingga kami tidak mau serta-merta menjustis ya
Tapi kami ngecek dulu ke Kanit J tersebut. Apakah benar Bapak meminta kepada klien kami? Kami ada berapa orang masuk ke sana, ke Kanit J tersebut. Mereka mengatakan silakan menghadap pimpinan, koordinasi ke pimpinan, bahasanya gitu, silakan koordinasi ke pimpinan. Sepengetahuan kami pimpinan kalau Kanit, level Kanit, pimpinannya bisa Kasat Pak, bisa Wakapolres, bisa Kapolres, ya. Sehingga dengan dugaan seperti itu kami tidak serta-merta langsung, cuma kami meminta siapa yang memberi ini adalah Pak Arif Nugroho, ya, AM yang kita sebut ya, yang sekarang memang tersangka ya, tahap 2 ya. Mereka, Pak Arif mengatakan bahwa Pak Arif datang ke kantor kami juga, ada fotonya. Pak Arif mengatakan, kami visualkan juga bahwa Pak Arif sudah mengeluarkan uang, total kerugiannya seperti ini. Pak, ini tulisan siapa? Tulisan dia sendiri. Bukan tulisan kami, bukan kami print sendiri. Ya, ini tulisannya si Pak Arif. Ini bisa dibaca rekan-rekan juga, tapi ini bukti ini tidak bisa kita sampaikan karena ini akan menjadi pembuktian nanti di persidangan. Ya, bukti ini akan kami sampaikan ke persidangan, tapi tertulisnya jelas ada nih. Ya, sehingga kami tidak terlalu mengekspos ini dulu ya. Ini buat rahasia kami. Ya. Setelah itu kami melakukan yang namanya melaporkan ke Paminal, Propam Paminal Mabes Polri, dan kami sudah dipanggil. Ya, kami bersyukur ya atau terima kasih atas kecepatannya kami dipanggil kami sebagai pelapor, WRC sebagai pelapor, dipanggil langsung oleh Propam Paminal di Mabes. Saya di BAP, berita acara interogasi, bukan di BAP, berita acara interogasi by. Dan Pak Arif harusnya kan saya dampingin Pak, dikarenakan Pak Arif di BAP, di BAI di Cipinang, dikonfrontir sama ya benar, dan Pak Arif disitu menyatakan kebenaran sesuai dengan yang apa yang disampaikan. Jadi sehingga kami menyerahkan ini karena kami sudah melaporkan ke Paminal Propam, sehingga kami harus meminta dari pihak Propam Paminal untuk seberapa jauh nih perkembangannya. Ya seperti itu yang kami bisa sampaikan. Ada lagi Pak? Siap. Ya, ada lagi pertanyaan. Ya, jadi kami tentunya mengeluarkan statement adanya permintaan uang apa semua kan berdasarkan pengakuan dari klien bersama adanya pernyataan saksi-saksi. Ya, kami dikuatkan oleh pernyataan para saksi-saksi dalam setiap statement yang kami keluarkan. Jadi kalau dibilang video ya belum ada ya untuk saat ini ya. Tapi bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada lah yang kami akan jadikan bukti nanti di proses hukum ini ya. Jadi betul, selain AKBP Bintoro, ada pimpinan lain di Polres yang lebih tinggi pangkatnya dari AKBP yang juga turut menerima uang tersebut. Kalau dari hasil investigasi kami kepada Kanit Z, jelas keluar statement dari Kanit Z tersebut bahwa semua itu tersalurkan kepada pimpinan, ya, tersalurkan kepada pimpinan. Perlu menjadi catatan ini, pimpinan Polres ini mulai dari tingkat kasat sampai dengan kepada Kapolres. Tetapi di malam hari ini juga perlu kami sampaikan kepada publik bahwa pimpinan juga sudah melakukan pertemuan dengan klien kami. Kami memiliki rekaman pembicaraan, kami punya bukti saksi-saksi yang menyaksikan pertemuan tersebut. Pimpinan Polres bertemu dengan Klien kami langsung. klien Anda, Ya. tersangka. Ya, Di mana pertemuan itu? di suatu tempat yang tidak perlu kami sampaikan di sini. Untuk apa Pak nggak boleh tahu? Ya, mempertanyakan berapa nominal kerugian yang sudah dikeluarkan oleh klien kami. Berarti untuk menengahi ya, bukan untuk mengintimidasi atau untuk menengahi. Maksud dari pertemuan itu apa? Itu yang harus dijelaskan. Jadi begini, perlu saya sampaikan bahwa mencuatnya proses hukum, mencuatnya proses penegakan hukum ini patut diduga terjadinya pecah kongsi ya. Adanya kecemburuan karena pembagian yang tidak merata, sehingga perkara yang selama ini mungkin kita anggap di dem atau disimpan muncul kembali setelah pertemuan antara klien kami dengan Kapolres. Maaf ya, pimpinan.
Terus kaitannya dengan Evelyn bagaimana? Evelyn ini kan kuasa hukum dari klien kami untuk peristiwa lain, untuk perkara lain. Kemudian tiba-tiba muncul perkara ini, beliau langsung menyodorkan diri untuk menyelesaikan dengan pihak-pihak terkait. Sungguh, yang tadi pimpinan Polres itu apakah dalam pertemuan tersebut mengakui menerima aliran uang atau seperti apa? Mengakui, menurut keterangan dari klien kami dan pernyataan dari klien kami bersama saksi-saksi yang mendengarkan bahwa ada pengakuan menerima sejumlah. Berapa yang diterima, Pak? Kalau hasil pengakuan dari klien kami ya sekitar 400 juta. 400 juta? Ya. Masuk bukan di AKBP Bintoro? Oh tidak, langsung. Lebih atas dari AKBP Bintoro? Ya. Apakah itu Selatan 1, Pak? Ya, nanti kita buktikan di pengadilan. Untuk sementara ini dalam rangkaian ya kita melihat bahwa tidak ada ke unit-unit lain, orang-orang oknum itu saja. Ya di Kanit Z, Kanit M, di Kasat G, Kasat B, dan ya terakhir kita dapatkan bukti bahwa ya pimpinan juga menerima. Cuman setelah mendengar bahwa klien kami ini sudah mengeluarkan dana sebesar 17 miliar, sementara pimpinan ini cuma dapat 400 juta, menimbulkan suatu kecemburuan yang akhirnya peristiwa ini didorong untuk maju P21. Nominal itu Pak, apa dalam bentuk uang atau berikut barang? Nominal yang mana Pak? Yang 17, yang Barang dan uang, barang cash. dan uang. Ya. Ada berita beredar bahwa ini belum clear juga. Disebutkan barang itu Ferrari dan Lamborghini katanya. Oh tidak, jadi barang yang diambil ya, kita bilang diambil atau yang hilang dari klien kami yang jadi kerugian klien kami, satu Lamborghini, satu Harley Davidson, dan 2 BMW, motor BMW. Ya, sisanya uang tunai yang diberikan kepada oknum-oknum ini. Ini kasusnya pendekatannya penyuapan dari mantan kuasa hukum yang namanya Evelyn atau lebih kepada dugaan pemerasan? Ini kaitannya siapa yang aktif menginisiasi memberikan uang itu? Ya, yang jelas mungkin ini inisiasi dari lawyer yang lama ya, yang kemudian disambut oleh oknum-oknum ini. Cuman memang dari awal pun sudah bicara angka yang fantastis, ya, yang akhirnya menyesuaikan dengan kondisi apa yang dimiliki oleh klien kami, akhirnya menjadi di 17 miliar kerugian ini semua. Terus mobil Lamborghini segala macam itu, Pak, ya kita dengar juga nih berseliweran di lapangan, katanya dijual, apa benar ya? Dijual oleh orang, oknum juga yang mengaku-ngaku advokatnya kan. Mengaku-ngaku berarti bukan advokatnya itu, Pak? Dalam konteks perkara di Jakarta Selatan dia bukan advokatnya, karena klien kami menyampaikan bahwa dia merasa tidak pernah memberikan kuasa untuk oknum EHD ini, EDH ini melakukan advokasi langsung kepada penyidik Jaksel. Oke. Kira-kira dijual sama siapa, Pak? Dijual oleh si lawyer ini, oknum lawyer ya. Yang pada perjanjiannya setelah memaksa kepada klien kami untuk menjual, komitmennya hasil penjualan itu seharusnya disetorkan kepada klien kami. Ya kan? Pengakuan dia bahwa ini laku 3,5 miliar Lamborghini ini. Setelah kami cross check ternyata lakunya 5,5. Ya kan? Dan janji untuk transfer ke 3,5 miliar ke klien kami juga ternyata tidak dilakukan. Sehingga kami juga segera melaporkan ya oknum lawyer tersebut. Lamborghini saja yang dijual atau berikut yang lain-lainnya, Pak? Oh tidak, kalau motor-motor itu diserahkan. Diserahkan ke siapa, Pak? Nah, ke oknum-oknum. Ya, oknum-oknum penyidik di ini. Jakarta Selatan. Jadi motor itu diminta untuk diparkir di sana? Ya di satu ada yang diminta, yang ada satu lagi dipinjam pakai.
oleh oknum-oknum. Itu di sana. bukan barang bukti di lokus, bukan barang bukti di tempat Oh kejadian. tidak. Itu aset-aset klien kami semua. Bukan barang bukti di lokus delikti. Bukan temuan di tempat kejadian perkara. Siapa yang minta motor itu, Pak? Ya oknum Z. Jadi sebesar senilai berapa, kemudian minta juga karena tidak sesuai dengan nominal yang dia minta, sebagian uang tunai dan motor Dan itu diserahkan oleh klien Anda. diserahkan. Sampai sekarang belum kembali itu sepeda motor itu. Sekarang sudah menjadi barang bukti. Ya, 2 sudah ditahan oleh Propam. Oke. Nah, waktu Kanit itu sempat nyebut AKBP Bintoro nggak? Jangan-jangan dia hanya mencatut nama Pak AKBP Bintoro aja. Yang jelas dia bicara pimpinan. Ya, kita semua bisa menilai kan, yang namanya pimpinan di Polres kan ya tidak banyak ya, antara Kasat, Wakapolres, Kapolres. Pak, gini, yang digugat kan di PN Selatan itu atas nama AKBP Bintoro, betul ya? Betul. Oke. Dan baru terungkap hari ini ternyata pimpinan Polres selain AKBP Bintoro juga patut diduga menerima. Betul. Apakah kemudian sejumlah uang ratusan juta tadi, 400 kalau nggak salah itu akan juga digugat untuk dikembalikan kepada klien Anda? Ada kemungkinan kami akan merubah gugatan itu terkait dengan kerugian material ya. Kerugian material nanti mungkin kita akan sebelum masuk ke pemeriksaan perdana mungkin kita akan revisi ya, menambah pihak. Oke. Selain AKBP Bintoro, ada AKBP Gogo Galesung yang juga dipatsus. Ini nama ini juga apakah pernah mendapatkan aliran uang itu atau seperti apa? Yang jelas ketika peristiwa ini terjadi, pimpinan masih beliau sebagai pimpinan. Siapa, Pak? Pak Gogo ini, Pak G ini. Oh, Kasat. jadi ex kasatnya Pak Gogo Galesung. Ya. Setelah itu Pak dilanjutkan Bintoro. oleh AKBP Bintoro. Ya. Kembali Pak. Kebalik ya. Kembali ya. Kebalik. AKBP Bintoro dulu. Dulu baru dilanjutkan oleh Pak Gogo. Pak Gogo Galesung. Ya. Yang tadinya sudah P21 itu saat ini statusnya seperti apa? Klien Anda statusnya juga seperti apa saat ini, Pak? Ya, pada intinya kami masih menunggu pelimpahan ya, bahwa peristiwa ini nanti dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan. Ya nanti ya kita Artinya tinggal setelah tunggu pemberitahuan bahwa setelah kapan hilang persidangan. sekian uang itu kasus ini tetap berjalan? Oh, gitu tetap ya? berjalan, tetap berjalan. Pak, terakhir kan kita dengar keterangan dari Pak AKBP Bintoro, dia sebutkan tidak menerima, tidak pernah berkomunikasi langsung, bisa dicek rekening koran segala macam gitu kan ya. Terus kemudian terakhir juga ada informasi bahwa justru Pak Kapolres lah atau pimpinan Polres yang ada di sana yang mendorong agar kasus itu di P21. Jadi kalau nama-nama itu dicatut, mereka alasan seperti itu bagaimana Bapak menjawabnya? Yang jelas kan kami sudah mengantongi bukti pengakuan dari Kanit Z, ya, bahwa sejumlah nilai uang masuk segini, dia hanya terima segini, sisanya disampaikan kepada pimpinan. Pimpinan Kanit siapa? Kita kan tahu, ya. 550 pertama diterima oleh Kanit Z. Dia hanya pengakuan beliau hanya menerima 50. Yang 500-nya ke pimpinan. Ya kita tinggal ya siapa pimpinan. Pak, awal mula kasus ini terungkap kan karena ada kasus tentang anak yang terjerat masalah hukum kan? Ya, Terus kasus masalah anak ini sampai sekarang tetap berjalan atau? tetap berjalan, makanya klien kami kan ditahan oleh P21. Di Pak, ini Jaksel, status- Pak, sekarang klien Anda di Polres Jaksel? Oh, di Jaksel. Sudah di kejaksaan, sudah ditahan. Nah, sudah tahap 2. Ini saya harus konfirmasi Pak, supaya nggak simpang siur. Ya. Tersangka atas nama Arif Nugroho betul adalah anak dari bos Prodia? Kalau yang kami terima pengakuan ya ini, ya. Salah Betul. satu pemegang saham. Salah satu pemegang saham dari lab Ya, kesehatan ya. Prodia. Ya, betul. Oke, itu adalah anaknya. Betul. Oke. Yang kedua, berarti waktu kejadian kasus itu Pak, berarti ada niat dari tersangka di bawah pengaruh dari advis hukum pengacara sebelumnya, Bu Evelyn ini, untuk beliau terlepas dari jerat hukum. Betul. Jadi sifatnya ini dimulai aktifnya dari pengacara. Betul. Oke, bukan pemerasan dong kalau misalnya seperti itu. Kalau misalnya dari polisi tidak ada meminta sejumlah uang untuk kemudian
mengalirkan uang dan sebagainya. Ya Atau tentunya jangan-jangan polisi disuap dalam hal ini oleh sosok yang sampai sekarang nggak pernah ketemu tuh, Evelyn. tentunya kan ada komitmen, ya kan? Ketika ada suatu perkara, kemudian lawyer ini yang mengaku-ngaku lawyer ya, bilangnya oknum lawyer ini menemui penyidik, tentu kan ada permintaan bagaimana perkara ini supaya tidak berjalan, ya kan? Walaupun seharusnya kalau memang itu benar-benar lawyer, dia paham ada Perpol 8 tahun 2021 yang tegas-tegas bahwa terkait dengan perkara pembunuhan atau yang namanya kematian ini tidak bisa dilakukan restorasi justice. Ya, disinilah bentuk pelanggaran kode etik seorang advokat ini, ya, yang mengiming-imingkan kepada kliennya. Sehingga kalau bicara profesi, ya jelas-jelas ini melanggar kode etik profesi dan undang-undang advokat. Kami